Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung masih bulan Syawal, mewakili mungkin mewakili semua elemen di Kenduri Cinta, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum pada teman-teman semua. Selamat datang. Di sini saya tidak sendirian, jadi ada dengan Mas Rijal, terus ada Mas Pram, kemudian Mas Faras dan Mas Dana, Rizky Ramadana. Dan di kesempatan Kenduri Cinta bulan Februari bulan April 2024 edisi 243 ini untuk tema pemantik pembuka kita yaitu teknokrasi cinta semesta. Ya. Saya agak belum terlalu ngeh nih ya apa yang akan dibahas. Jadi saya mungkin mohon Mas Rijal nih untuk memberikan tambahan dan juga landasan bantuin Beber Kloso supaya makihan kita pada malam ini bisa khidmat, bisa semarak. Monggo Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berkumpul kembali dengan teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras, dalam keadaan bahagia. Amin. Sebenarnya di sini juga saya berlaku sebagai moderator ya Mas ya. Ini ada 3 narasumber, mungkin ada beberapa yang wajah baru. Ini terutama Mas Dana. Ini beliau dari anak pondok Ranji. Pondok Ranji. Bambu. Terus yang paling muda duluan itu Mas Pram dan yang ini Mas Faras. Nanti masing-masing narasumber ini akan memaparkan tentang mukadimah yang telah dirilis para penggiat KC. Sebelum masuk ke narasumber 3 ini, saya mungkin sedikit memberi alas perihal tema Kenduri Cinta edisi 243 ini, terutama kan temanya teknokrasi cinta semesta. Nah, apa itu teknokrasi, apa itu cinta, apa itu semesta, mungkin saya sedikit alasi terkait etimologinya. Kalau teknokrasi ini kan seperti menempatkan ahlinya berdasarkan fungsinya. Kalau di istilah Jawa itu ada falsafah yang namanya empan papan. Empan papan itu malah lebih lebih jangkep atau lebih lengkap karena empan papan itu tidak hanya tepat sasaran tapi tepat guna, tepat tempat dan tepat waktu dan tepat segala tepat lainnya. Mungkin kalau dari semesta sendiri, semesta itu konsep dasarnya adalah keproporsional material. Jadi semesta ini terjadi dan masih ada karena proporsionalnya material yang meliputi semesta ini. Mungkin sedikit dulu yang bisa saya alasi untuk dilanjut para narasumber. Ya. Dimulai dari yang paling muda duluan, monggo Mas Pram. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman. Ini cuacanya agak mendung ya, tapi mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Tadi udah mulai gerimis sedikit ya. Ya, kalau lihat judulnya Teknokrasi Cinta Semesta dan mungkin kalau teman-teman sudah baca mukadimah itu, saya ada 6 poin ya mungkin disampaikan ya. Banyak kan nggak? 99 apa dibikin? Jangan ya, kelamaan. Jadi kenapa jadi cinta semesta dan ada teknokrasi di sana gitu ya. Jadi ini kalau salah judulnya udah disiapkan tahun lalu, cuman nggak jadi kita keluarin waktu itu. Ya, susah emang. Jadi saya ngelihatnya gini dari manusia sendiri itu ya. Manusia itu kan memang
kalau kita lihat dari yang tahu surat Ar-Rum 21 pasti tahu ya. Kalau nikah pasti jauh suratnya itu ya. Sekarang yang surat Ar-Rum ke-41 bacanya lagi. Jadi dasarnya manusia itu yang di menurut Quran di surat Ar-Rum 41 itu disuruh untuk tidak menyekutukannya. Nah, menyekutukan ini sebenarnya telah kelihatan kerusakan di muka bumi itu ayatnya dimulai seperti itu ya. Jadi kerusakan itu sendiri nanti mungkin dijelasin Mas Dana ya mengenai kerusakan. Itu ada satu istilah geologis ya. Itu memang manusianya pertama dia karena dia itu sebagai khalifah ya, diturunkan sebagai khalifah itu maka dia punya kemampuan untuk mengubah apa yang sudah diturunkan kepada dia, punya pengetahuan yang lebih, apalagi zaman sekarang ya. Itu manusia dasarnya memang karena begitu diturunin, kalau di ulama yang namanya Asmarkandi ya, itu ada satu ini dia itu, bahwa manusia itu dasarnya punya 3 sumber utama sifatnya al-hirs ya, itu yang sifatnya rakus, kemudian sifat sombong, dan sifat dengki. Ini mengkorelasikan dengan kerusakan tadi, kerusakan di muka bumi. Jadi dasarnya manusia itu kalau yang mempertuhankan hawa nafsunya, kecenderungannya ngerusak, kecenderungannya. Nah yang kedua memang manusia itu juga fitrahnya itu sebagai khalifah. Makanya dia dikasih kemampuan waktu Nabi Adam itu turun, udah punya kemampuan untuk menyebutkan nama-nama dan dia bisa mengapain sebagai khalifah di muka bumi sudah ada bekalnya. Mulai dari kalau dari Quran itu pertanian sudah ada belum zaman Nabi Adam? Sudah ada belum pertanian sama apa namanya peternakan? Sudah ada belum? Sudah. Kenapa? Karena Habil dan Qabil ya itu sudah menyerahkan sembahannya waktu terjadi pembunuhan pertama itu sudah menyerahkan hasil tanaman dan hasil peternakan. Jadi artinya waktu Adam kesini ilmu itu sudah ada. Dia mengelola bumi dan seterusnya. Nah kalau dilihat dari 2 hal ya, pertama tadi manusia itu dasarnya memang dasarnya karena punya kemampuan dia bisa jadi serakah, sombong dan dengki. Kemudian fitrahnya itu dia khalifah, makanya dikasih macam-macam ilmu. Ya, atau dia terus berinovasi ya. Jadi misalkan orang ngomongin piano, itu dasarnya orang sekarang udah banyak yang pakai piano udah bisa. Tapi sebelumnya dia harus ada tahu ilmu string, ilmu macam-macam sehingga dia baru bisa kejadian sekarang itu langsung dibikinin atau dia punya skill yang lain. Mungkin skill yang lain lagi terbang. Dulu belum bisa terbang, sekarang terbang udah bisa orang. Terbang itu pakai apa namanya? Pesawat ya. Nanti ada taksi terbang Mas. Ada taksi terbang. Oke, taksi terbang ya nanti bakal ada. Itu di mana ya nanti aja ya. Ya. Oke. Nah, kalau kecenderungannya itu adalah dihubungi sama sebagai khalifah punya kemampuan dan sebagai manusia itu punya hawa nafsu, maka kecenderungannya itu ini teknokrasi sendiri kan sebenarnya satu dari cara untuk kita bisa mencapai utopia ya. Jadi utopia itu maksudnya kehidupan yang bagus. Teknokrasi kalau diartikan sendiri itu menempatkan orang-orang yang ahli di bidang sains atau di bidang mungkin birokrasi yang bagus sehingga dia tepat di menjalankan satu pemerintahan krasi ya. Krasi itu bentuk negara sebenarnya. Nah, teknokrasi ini sendiri kalau digabungkan dengan meritokrasi itu sebenarnya juga yang jadi utopia juga. Orang yang punya jasa besar atau yang punya teknologi canggih tapi dia bisa terapkan itu dapat merit ya ke apa namanya penghargaan dari pengalaman dan kemampuannya. Jadi kalau dua-duanya digabungin ini bagus nih sebenarnya. Nah cuma kecenderungan sekarang itu lebih ke oligark. Jadi orang-orang elit yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah ini sudah karena memang revolusi industri dan sebagainya orang kapitalisme bergerak terus, maka outputnya adalah
ya ini oligarki ya, dirasakan sendiri aja. Kalau itu sih ya, nggak usah diceritain, nggak usah. Oke, nah akhirnya dari situ dia tujuan kita kan keadilan sosial ya bagi seluruh Indonesia gitu. Tadi itu utopianya yang bagian untuk masa depan bagus. Tapi distopianya kalau demokrasi ditunggangi sama oligarki. Oligarki bisa bentuknya plutokrasi, orang-orang kaya yang main peran atau orang-orang militer yang berkuasa, macam-macam. Nah, ini kalau semuanya udah bergabung jadi elit, terus kurang amanah, ya jadinya distopia. Itu negara yang kedepannya nggak menyenangkan lah. Ya, kalau utopia itu lawannya distopia. Nah, saya tadi ya 3 hal ya, 3 itu, keempat teknorasi ya. Yang kelimanya sendiri, saya dulu udah beberapa bulan ini ngomongin karakteristik Bank Indonesia ya. Menurut saya ya, nanti boleh teman-teman kalau ngasih saran atau kayaknya sifat ini ada deh di Indonesia ini. Saya cuman dapat sekarang ini baru 3 ya. Yang pertama kolektif. Kolektif itu lawan dari individualis. Di luar itu kalau ngurusin cuman keluarga inti doang, dia nggak peduli. Banyak misalnya di barat ya terutama misalnya ya, dia lebih nempatin orang tua di panti jompo ya. Di Indonesia ini kan enggak, pasti diurusin tuh. Satu keluarga besar malah kalau ngurusin. Jadi kalau ada yang brengsek, ada yang memang nggak menghasilkan, itu tetap diurusin sama keluarga-keluarganya. Makanya ini kolektivitasnya negara yang penduduk yang sifatnya kolektif. Jadi kebalikan dari individualisnya. Skornya itu sangat seperti itu. Saya dapat sumber dari Hofstede ya. Kemudian yang kedua sifatnya ini lebih ke feodal. Feodal itu kalau kita lihat dia bisa memahami kalau ada orang yang diperlakukan lebih karena kaya atau jabatannya bagus. Begitu ada bunyi wiu, minggir kita. Sebenarnya kan pendudukannya harus sama, dia itu wakil rakyat. Harusnya ya pejabat itu wakil rakyat, tapi kita tetap minggir. Karena memang dari dulu penanamannya ya, setahu saya itu ya udah feodal. Jadi artinya kalau kita diajarkan di Ma'iyah mengenai egalitar, ini kita lagi coba ke arah ke sana. Ya. Di selain feodal, salah satu lagi yang saya tahu itu adalah normatif. Normatif ini mana yang paling menguntungkan atau mendapatkan hasil cepat itu dilakuin. Ya, jadi adaptasi orang-orang Indonesia zaman dulu atau masuknya Hindu, kemudian ikut jadi ada kerajaan di sana sebelum pengaruh-pengaruh agama itu masuk ya. Indonesia itu komunal, terus normatif dan ini pandangan doang ya, dan lebih kalau feodalnya setelah ada kerajaan-kerajaan ini. Jadi kerajaan itu nama-namanya kan juga raja-raja dulu kan Hindia ya. Jadi India pengaruhnya sampai ke sekarang. Sehingga kolonial itu bisa memberi semacam tatanan sosial bahwa bahasa yang ngoko tuh begini, bahasa yang halus begini gitu. Padahal dari dulu udah ada. Ya, coba perhatiin deh. Kalau kata lo, gue, aku, kamu itu sebenarnya udah ada kan. Cuma tiba-tiba di strata-stratakan gitu. Kalau aku ya pakai yang untuk orang-orang halus, yang lo gue pakai yang orang ngokonya kasarnya gitu. Dan itu bisa dibentuk. Karena kolonialisme ini kalau lihat, kalau saya tahu ceritanya misalnya di Vietnam, dalam waktu 70 tahun kolonialisme di Vietnam itu, aksara yang dipakai itu Cina. Aksara Cina ya. Sekarang berubah jadi kuat yang pepet yang itu ya. Yang ada huruf E-nya begitu. Jadi ngikutin Perancis yang jajah. Jadi cuma 3 generasi udah berubah itu. Cepet. Nah kalau misalnya dihubungin sama tadi yang saya sebutkan, jadi kalau dengan kondisi ini, teknokrasi itu demokrasi sendiri, kalau dari background tadi ya, ada feodalnya, ada ininya. Ya nanti kita lihat bentuknya, apakah cocok nggak sebenarnya sama orang Indonesia ini sebenarnya. Dulu kita ada demokrasi perwakilan ya, istilahnya ada orang parlemen yang milihin pemimpin, sekarang juga ada yang langsung pemilihannya gitu. Tapi ternyata kenyataannya karena tadi normatif mana yang paling cepat dapat itu dia kejar, jadi dikasih bansos pun lewat. Beres ya pokoknya gitu. Nah ini nanti kita pelajari sebarang-barang seperti ini. Ini mungkin kita mengantar aja ya, dari saya punya dari udah 6 poin, 5 poin ya. Cukup ya, cukup saya rasa sih banyak untuk kelamaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan semua, kita kan di sini podium 2024 ya. Jadi Ma'iyah Kenduri Cinta ini adalah forum 1000 podium. Jadi yang di depan saya juga
monggo silakan bila ingin bercerita atau berkesaksian atau punya pendapat lain. Iya, mungkin ada insight lain ataupun ataupun pendapat lain yang bertentangan pun dengan yang di sini, that's okay itu loh. Bahkan kita malah senang sekali dengan beraneka ragamnya wacana dan cerita gitu. Jadi tadi mungkin itu sih kalau dari saya nih. Mas Rizal mungkin ada ini Mas, ada respon atau langsung ke Mas Dana ya? Mas Dana, silakan Mas. Ya, kenalan dulu rumahnya di mana? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana, kenalin dari Ciputat. Oh ya. Oke, kalau saya mau ngebahas ini dari mentalitas sama logika berpikir peradaban zaman sekarang sih. Sadar nggak sadar kita ini terjebak dalam suatu ideologi dan dogma yang namanya antroposentrik. Apakah itu? Jadi antroposentrik itu di mana kita manusia percaya kalau misalnya kita ini adalah sentral alam semesta. Gitu. Jadi semua yang kita lakukan ke depannya untuk membangun peradaban, parameternya adalah kacamata kita sebagai manusia. Apakah itu baik gitu ya? Kita coba bahas ya. Sebenarnya saya mungkin untuk kebutuhan primernya awal-awal manusia emang harus seperti itu gitu loh. Maksudnya kita harus membuka sedikit hutan untuk menyiapkan lumbung pangan buat kita gitu loh Mas. Di situ kita emang melakukan sedikit destruktif ke alam gitu. Tapi masalahnya kebutuhan manusia itu berkembangnya makin liar. Ketika kebutuhan primer kita sudah terpenuhi, kita bergerak ke kebutuhan sekunder ke primer. Kebutuhan primer manusia ini, tersier, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier manusia ini tak terbatas teman-teman. Yang akhirnya menjadikan kita semakin eksploitatif gitu loh. Dan itu mental yang ditanamkan ke kita dari bermacam norma masyarakat ke kita tanpa kita sadarin gitu. Contohnya ya, misalkan teman-teman misalkan kita mengeluarkan dana besar untuk pendidikan gitu. Harapannya kan setelah lulus kita bisa menimbun harta dan kita sejahtera ya kan. Nggak ada tuh, ada sih pasti ada. Jarang orang yang selesai pendidikan, gua mau ngabdi di jalanan untuk memperbaiki bangsa dan alam ini. Wah sudah sangat langka orang-orang seperti itu. Ya semoga teman-teman maya lah orang-orang seperti itu gitu. Tapi enggak gitu, kenyataannya yang saya lihat dari data, dari pengalaman pribadi, contoh saya ambil nuwun sewu ya, maaf ya, di dunia kedokteran gitu. Semua teman-teman saya, orang yang saya kenal, kenapa mau masuk ke dunia kedokteran, pasti jawabannya harta gitu. Jawabannya kesejahteraan dia, anak dia, kemudian harta yang bisa dia timbun untuk generasi berikutnya gitu. Enggak salah sih, cuman gini, kedokteran zaman sekarang fokusnya menurut saya, sudah sangat bergeser teman-teman. Banyak banget duit sama riset dan pengembangan yang sangat menakjubkan di dunia kecantikan, anti penuaan, sama sensualitas. Ya oke lah, kita pengen terlihat lebih menarik, lebih cantik itu menurut gue wajar gitu ya kan. Tapi saat maaf ya, aduh hidung gue pengen lebih mancung sedikit deh. Kita ngeluarin ratusan juta bahkan miliaran mungkin. Sampai akhirnya muka kita contoh Michael Jackson di akhir hayatnya emang ganteng kayak gitu. Enggak juga kan, malah serem gitu loh. Ya itu karena kebutuhan manusia yang terus diekspos gitu. Terus dieksploitasi gitu. Terus di sensualitas gitu. Oke lah ada penyakit-penyakit kelamin seperti maaf ya. Seperti lemah syahwat gitu. Ya itu harus disembuhin gitu. Emang ada profesionalitas orang yang profesional di bidang itu gitu. Kalau nggak disembuhin ya mungkin nggak tercipta keluarga yang harmonis gitu ya. Tapi kan sekarang yang dana besarnya bukan di situ teman-teman. Ini teman-teman bangun suatu hari ngeliat kelamin teman-teman. Kayaknya gue nggak suka deh. Pingin gue ganti gitu. Dan itu tuh dananya gede banget di situ gitu loh. Sekali ganti, sekali operasi kelamin, maaf ya, itu bisa ratusan juta gitu. Habis itu teman-teman akan melakukan perawatan kelamin itu seumur hidup gitu. Ya itu mahal banget gitu dan dunia kedokteran kesehatan lagi fokus ke situ dibanding obat kanker murah, dibanding HIV,
dibanding gula dan jantung yang sekarang jadi pembunuh nomor 1 di dunia gitu. Ya ada orang-orang masih fokus ke situ, cuman nggak ngetren aja gitu. Yang ngetren ya bidang-bidang tadi gitu. Ya nggak apa-apa sih, cuman pertanyaan saya urgensinya apa gitu. Menjadi tua dan menjadi jelek itu sebuah keniscayaan nggak sih? Kita tuh pasti gitu loh. Mau dirembak kayak apa muka kita, pasti lebih jelek daripada waktu kita muda gitu. Mau dirombak apapun kelamin kita tadi, ya pasti lebih bagusan yang asli, percaya kata saya. Hah? Enggak dong, original ini mas. Enggak bercanda. Apa ya? Santer. Maaf, udah berumur. Dan itu baru satu contoh ya. Di dunia pendidikan juga gitu loh. Padahal kesehatan dan kependidikan ini kan pilar utama sebenarnya. Buat kemajuan peradaban yang lebih baik. Tapi ya itu yang dieksploitasi dan dikapitalisme berlebihan menurut saya gitu. Penyebabnya apa? Tadi, karena kebutuhan kita sebagai manusia yang terus nambah dan makin liar gitu. Dan itu di mata kacamata kita ya baik-baik saja demi kebaikan kita gitu. Disitulah menurut saya tapi gini, apakah itu semua manusia seperti itu gitu? Semua komunitas dan institusi seperti itu? Ya tentu tidak gitu. Menurut saya masih ada komunitas-komunitas, institusi yang masih keluar dari paham antroposentrik tadi gitu. Ya contohnya ya Maiyah kita ini gitu. Di sini kita benar-benar dari jamaahnya, dari narasumbernya, dari penggiatnya itu benar-benar apa ya? Mengabdi lah buat kita bisa sinau bareng. Gitu. Sampai di sini mungkin ya. Dari saya itu aja Mas Rijal. Oke, terima kasih Mas Dana. Tadi soal antroposentris tadi saya boleh memberi tambahan Mas. Soal antroposentris tadi kan perihal manusia sebagai pusat semesta ya. Sehingga mengeksploitasi alam seenaknya sendiri. Kalau saya pengen ngajak teman-teman untuk sedikit critical thinking soal menarik pada konsep dasar antroposentris tadi. Kalau konsep dasar manusia itu kan salah satunya serakah. Serakah sendiri kan salah satu sumber dari antroposentris tadi. Kalau sedangkan naluri dasar itu ada stimulan dan sama resisten. Untuk antroposentris sendiri kan mulai dikenal sejak revolusi industri. Nah, di revolusi industri ini itu menurut saya sebagai stimulan untuk keserakahan. Karena di revolusi industri itu peradaban teknologi semakin maju. Yang sebelumnya mungkin satu orang hanya bisa menebang satu pohon dengan gergaji manual atau konvensionalnya. Setelah adanya teknologi, mungkin satu orang bisa 1000 pohon sehari dengan menggunakan gergaji mesin ataupun eskavator yang lainnya. Sedangkan resistannya sebenarnya kita udah diajarkan dari dulu. Seperti mungkin agama, terus norma, sama sains soal kausalitas sebab akibat dan tabur tuai. Jadi naluri dasar sama resistan sekaligus stimulannya. Mungkin itu Mas tambahan dari saya. Kurang lebih seperti itu Mas Rizal. Terus monggo narasumber ketiga selanjutnya Mas Faras. Terima kasih Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi Mas Dana lebih motret dari segi evolusi manusianya. Saya coba memotret dari mencoba eksplorasi dari kata teknokrasi itu sendiri. Teknokrasi adalah sebuah kepemimpinan yang berisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau boleh mengutip konsep dari David Epstein tentang konsep generalis dan spesialis, maka bisa kita simpulkan bahwa seorang teknokrat adalah seorang spesialis. Dia orang yang ahli di bidangnya. Tapi poin yang lebih penting adalah pada era zaman sekarang, untuk menghadapi tantangan zaman, tantangan umat manusia di zaman ini,
mana sih yang lebih dibutuhkan, orang-orang spesialis atau orang-orang generalis. Dan perlu diingat juga sebenarnya kita juga jangan terjebak dengan dikotomi antara spesialis dan generalis itu. Keduanya tetap dibutuhkan oleh kita. Tinggal kita berada di proporsi yang mana. Kita berada di posisi yang mana. Kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada apakah kita berperan sebagai spesialis ataukah kita berperan sebagai generalis. Karena sebenarnya yang lebih dibutuhkan pada perkembangan zaman sekarang adalah kemampuan untuk, menurut saya ya, kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Ini sebenarnya sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu dilatih. Tapi sayangnya kita mengalami kepengasuhan atau pendidikan yang lebih mengedepankan kompetisi ketimbang kolaborasi. Dan itu sebenarnya yang membuat kita sulit bekerja sama. Kenapa sih kerjasama itu sangat penting? Ya karena dengan kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikan segala pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Dan tentu saja dengan impact yang lebih besar ketika kita mau bekerja sama. Contohnya ketika 10 orang bekerja sama dengan baik, dia pasti akan kalah dengan 100 orang yang bekerja sama dengan baik. Begitu pula dengan 100 orang yang bekerja sama dengan baik, dia juga akan dikalahkan oleh 1000 orang yang bekerja sama dengan baik. Pun seterusnya. Tapi dalam sekelompok orang atau banyak orang yang bekerja sama ini, biasanya konsep kerjasamanya itu juga tidak disadari secara langsung. Contohnya dalam pembangunan reaktor nuklir misalkan, di bagian-bagian di porsi-porsi itu juga mereka tidak menyadari sepenuhnya bahwa mereka sedang bekerja sama. Contohnya dalam pembangunan reaktor nuklir di Amerika dan mengambil uranium di Papua. Ya para penambang uranium taunya dia hanya menggaruk tanah di tambang itu dan dia menaruhnya ke dump truck. Supir drum truck juga taunya tanggung jawab dia hanya yang penting saya membawa hasil tambang ini ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, nakoda kapalnya taunya juga yang penting saya mengirimkan barang ini sampai ke tujuan. Pun sampai di tujuan juga sama. Di dalam reaktor nuklir juga tidak semuanya juga berisi orang-orang yang ahli nuklir. Ada orang-orang yang ahli listrik, ada orang-orang yang ahli air misalkan, ada cleaning service, ada bagian-bagian yang lain yang ahli di bidangnya masing-masing. Tapi mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan ketika mereka semua bekerja sama, maka mereka akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ya itu hanya salah satu contoh. Kalau misalkan kita bisa membayangkan ketika seluruh dunia misalkan bekerja sama untuk menurunkan entropi di dunia ini, ya itu hal yang baik. Kenapa kerjasama juga sangat penting? Ya karena dengan bekerja sama kita bisa menghasilkan impact kebaikan yang lebih gede juga. Semakin banyak orang bekerja sama, semakin gede juga impact kebaikan itu. Mungkin dari saya tentang pemahaman teknokrasi yang dihubungkan dengan spesialis dan generalis itu dulu sih. Teknokrasi cinta semesta. Ya, jadi suatu fenomena fungsi yang berjalan dengan baik, dengan benar dan outputnya adalah keindahan, kegembiraan, keakraban, keguyupan. Nah, untuk meningkatkan keakraban kita nih, gimana Mas Jal? Saya minta ini mungkin ya respon dari teman-teman ya. Oke. Jadi monggo Mas, minta tolong langsung ke depan aja ya. Ke depan aja Mas. Ke depan dia. Naik aja Mas. Tolong naik aja. Nah.
Ya, sambil kenalan dulu namanya dari mana. Ya, kita lebaran-lebaranan juga boleh Mas, mumpung masih Syawal. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim kepada para pemantik serta para jamaah sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Alfandi. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas di Jawa Timur ya. Kebetulan saya sekarang sedang sebutkan spesifik saja Mas. Itu bukan hal yang kriminal kan? Kalau kita tahu tuh. Sebagai introduksi saja Mas. Gak apa-apa, biar kita kenal Mas. Dari mana? Dari Brawijaya. Oh, Brawijaya. Ya. Oh, rumahnya di? Rumahnya saya asli di Pekalongan sebenarnya, cuman sekarang tinggal di Jakarta. Oh, siap. Oke. Monggo Mas. Oke, jadi terima kasih para pemantik ya. Sedikit ingin mengungkapkan pandangan saya saja berkaitan dengan konsep teoritik dari teknokrasi ya. Secara terminologi saya sepakat bahwasanya teknokrasi itu merupakan orang-orang ataupun pakar-pakar yang turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun secara konsep atau secara prinsip dasarnya, teknokrasi yang saya yakini adalah suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kepakaran. Nah, apakah itu penting? Apakah itu ideal? Dalam sistem demokrasi yang dicita-citakan atau demokrasi yang diidealkan pada masyarakat komunal, masyarakat Romawi kuno? Iya. Kenapa? Karena pada saat itu sistem pemerintahan diisi oleh para pakar-pakar. Filsuf-filsuf yang tidak hanya menguasai pada salah satu disiplin ilmu saja, namun juga menguasai beberapa disiplin ilmu. Nanti mungkin saya juga akan menyinggung berkaitan dengan generalis dan spesialis. Nah, kemudian kalau kita kontekstualisasikan pada dewasa ini, contohnya di Indonesia, sistem pemerintahan yang kemudian direpresentasikan oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif, pada akhirnya sangat menderogasi atau tidak mencerminkan adanya teknokrasi. Contohnya menteri saja. Ada orang militer yang kemudian ditugaskan untuk mengurusi pertanahan. Itu linear atau enggak teman-teman? Gitu ya. Kemudian ada seseorang, ketua umum partai yang dulu mengurusi perhutanan, sekarang mengurusi perdagangan. Nah, itu linear atau enggak teman-teman? Nah, teman-teman bisa kontemplasikan secara mandiri ya. Jadi, oke. Sistem pemerintahan kita melalui para pembantu presiden ini sudah ditempatkan oleh pakar-pakar tertentu, sarjana-sarjana tertentu. Namun pada akhirnya penting juga untuk mengetahui bahwasanya kepakaran-kepakaran tersebut ditempatkan pada sesuai dengan bidangnya. Seperti itu. Ya kalau misalkan anggap saja kalau misalkan Kemenkumham ya diisi oleh doktor hukum atau sarjana hukum, demikian bidang-bidang kementerian lainnya. Jadi itu yang mau saya sampaikan bahwasanya sistem pemerintahan yang berbasis pada kepakaran itu merupakan suatu hal yang dicita-citakan atau diidealkan oleh sistem demokrasi yang sehat. Namun sekarang kita dihadapkan pada kondisi yang oleh Tom Nichols dikatakan sebagai the death of expertise atau matinya kepakaran. Dalam bukunya Tom Nichols bercerita bahwasanya contoh di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu masyarakatnya sekarang sudah sampai pada tahap dia bangga akan ketidaktahuannya sendiri. Bahkan para pendapat-pendapat pakar, misalkan profesor dari Harvard dan sebagainya macamnya, dengan mudah mereka bantah dengan asumsi-asumsi mereka yang mereka dapatkan dari YouTube. Itu sudah sangat lazim sekali di Amerika Serikat. Padahal kita tahu bahwasanya di Amerika Serikat sudah sangat masif sekali perguruan-perguruan tinggi top dunia, Harvard dan sebagainya macamnya. Tapi kondisi sosiologisnya justru masyarakat Amerika Serikat mereka sudah sampai pada tahap yang kata Tom Nichols dalam bukunya bangga akan ketidaktahuan sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka tidak mengindahkan pendapat-pendapat pakar dan sebagainya macamnya. Bahkan ada satu peristiwa di mana ada seorang dosen dia memasuki salah satu kafe kedai kopi di Amerika Serikat lalu digebukin oleh orang-orang masyarakat sipil yang ada di situ. Nah sampai segitunya kondisi the death of expertise di Amerika Serikat. Digebukinnya kenapa Mas? Digebukinnya karena waktu itu. Ya. Digebukinnya kenapa? Kalau dosen yang ngeledek yang punya kafe, iyalah digebukin. Ya, karena waktu itu Mas ada sedikit perdebatan. Ya, ketika pada akhirnya kedai kopi sedang menayangkan suatu berita. Ya. Beritanya itu berkenaan dengan
kalau tidak salah kebijakan Donald Trump yang dia lebih mengedepankan perang dagang dibandingkan dengan perang secara persenjataan. Kemudian dosen tersebut berceletuk bersama dengan biasanya kan duduknya itu ini konsumen di sini penjualnya gitu kan di kedai-kedai kopi. Dia bercengkrama dengan salah satu penjualnya, lantas ada seorang di belakang, orang biasa gitu, orang masyarakat biasa yang kemudian menentangnya. Oh Anda salah ketika berdebat ya pada akhirnya berujung pada pemukulan. Jadi Tom Nichols menceritakan secara singkat seperti itu. Nah begitupun di Indonesia saya lihat, terutama dalam konteks Pilpres kemarin, sudah sampai tahap demikian. Bahkan para pakar politik yang mungkin tampil di televisi, pakar-pakar hukum yang tampil di Mahkamah Konstitusi, dengan mudahnya orang-orang berkomentar seenak jidatnya saja. Oh seharusnya nggak begini, seharusnya nggak begini. Ketika Romo Magdi Suseno tampil sebagai saksi ahli 03, apa tanggapan masyarakat? Apa sih udah tua, mending ngurusin akhirat saja gitu loh. Mending tidur aja, istirahat aja, nggak usah ngurusin begini-beginian. Apa sih etika? Emang etika bisa mengalahkan suara 97 juta suara milik 02? Nah, konsep logika kan tidak seperti itu gitu loh. Jadi apa yang terlihat dalam kondisi dewasa saat ini merupakan suatu titik di mana seperti kata Tom Nichols, sebenarnya demokrasi hanya ideal untuk negara maju, bukan untuk negara berkembang. Karena masyarakat di negara berkembang, tingkat intelektualitasnya masih dalam tanda kutip bermasalah. Seperti itu. Dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ini saya terima kasih deh. Jangan turun dulu Mas, di situ dulu aja. Ya, minta tolong Mas. Siap. Matrosun. Nah, ini saya sebenarnya nggak kurang terlalu ahli ya untuk tema-tema yang sifatnya perlu pendalaman dan ekspektasi tentang kenegaraan kewilayahan sih. Cuman kan kalau dari semesta ini kan lingkupnya kan dari mikro ke makro ya Mas ya. Mungkin dari diri kita ke keluarga, ke tetangga, lingkungan RT RW, desa, kelurahan, provinsi, baru negara. Jadi ya di skala nasional tentu ya sudah awam dan diakses oleh teman-teman kan. Tapi kalau menarik dari soal death expectation Mas, matinya kepakaran, saya ingin tanya Mas, apakah nanti kejadian ini tuh adalah efek dari menurunnya atau hampir hilangnya batas-batas soal ini Mas. Kan teknologi informasi komunikasi kan sangat luas ya Mas ya. Kalau dulu orang agar dikenal tuh harus masuk televisi swasta nasional, ya kan. Nah sekarang orang bisa bikin konten sendiri lewat TikTok, lewat IG, lewat macam-macam, dan akhirnya wacana-wacana yang dulu adalah wacana-wacana elit khusus sehingga bisa menjadi bahan bacaan dan makanan banyak orang gitu kan. Makanya terjadilah diskursus peradaban ya. Kalau saya ngambil dari sisi ini ya, sisi positivisme ya. Apakah Mas melihat itu dari situasi itu gitu loh. Dengan apa? Jadi gini, mungkin negaranya eksis Mas, tetapi kan peranatanya beda. Indonesia tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an pasti beda kan dengan situasinya dengan Indonesia 2020. Tahun 2010 kan belum ada sosial media, pulsa masih 50.000 ya. Sekarang kan 70.000 udah dapat bisa ngakses ke macam-macam bro ya, link-link yang bermacam-macam kan. Mungkin apakah ada apakah ada formulasi atau sintesa lain yang bisa menjelaskan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi sekarang gitu loh. Fenomena yang ya bisa demokrasi kok gitu kok demokrasi. Maksudnya fenomena keunikan Indonesia yang berbeda ini, dan menurut saya salah satu yang sering dilakukan oleh Simba selama ini adalah upaya untuk mengenali Indonesia, memahami Indonesia, melaboratorium Indonesia dengan cakupan cakrawala yang belum pernah dibayangkan. Tapi intinya saya makasih deh untuk tanggapannya Mas. Gitu. Mungkin ada yang nanggapi? Mungkin cukup Mas, terima kasih untuk paparannya. Mas Ali, minta tolong Mas, sekalian lebaran kita lebaran dulu lah.
sama kawan baik ini dari Maluku atau dari Minal Aidin wal Faidin. Monggo Mas. Mohon izin, mohon apa dulu. Silakan Mas Ali. Agak sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal Aidin ya semuanya. Deg-degan hari ini aku. Mas yang itu Masya Allah luar biasa barusan. Semuanya keren semua. Sampean juga, sampean yang paling keren. Yang lain tambah tua, sampean tambah ganteng. Benar ini. Rekening saya yang lama kemarin. Oke baik. Selamat malam semuanya, semangat. Ini kayak mau demonstrasi nih. Ini kayaknya hari rayanya pemuda. Oke baik. Jadi kalau aku sepakat sekali sama semuanya ini. Sangat sepakat betul. Artinya memang kita, cuman kalau yang terakhir tadi, Mas tadi yang terakhir. Jadi Amerika hari ini baru mengalami merasa senang dengan ketidaktahuannya. Kita wis kok biyen Mas. Kita udah lama sekali senang dengan ketidaktahuan. Kenapa kita senang dengan ketidaktahuan kita? Karena pemimpinnya yang memimpin di bidang kita itu bukan orang yang ahlinya, memang bukan teknokratnya gitu. Jadi akhirnya kita misalkan begini, sampean kedokteran, saya tukang parfum. Terus tiba-tiba saya harus mimpin sampean. Akhirnya sampean bilang, oh, oke. Ya, oke. Saya nggak mau tahu apa yang kau kerjakan, ya kan? Oke, sekarang kita dipimpin sama orang yang nggak tahu gitu. Kita tanya misalkan, saya pernah nanya ke tentara misalkan. Saya tanya, berapa luas wilayah Indonesia? Dia kaget, nggak tahu kata dia. Wih kalau tentara nggak tahu apalagi saya. Jadi selama ini kau jaga apa? Kau jaga apa? Ini kau jaga cukong-cukong. Akhirnya kita nggak mau tahu akhirnya. Sementara orang di Amerika Mas, itu mereka tahu berapa luas wilayahnya. Jadi kita ini kayak ngontrak luas wilayah aja nggak tahu. Indonesia itu nanti kita klaim satu dunia ini adalah Indonesia. Jadi memang karena kepemimpinan bukan pada tempatnya. Ada maka di salah satu hadis itu yang mengatakan kalau sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kita ini ditunggu-tunggu, kehancuran Indonesia ini ditunggu bukan baru. Udah dari lama kita ditunggu. Kehancuran Indonesia. Belanda setelah 350 tahun, dia merasa bahwa ini wis kate mati. Ini udah kate mati nih. Begitu dia mau bunuh memang, tiba-tiba kita hidup. Tiba-tiba lahirlah pemuda-pemuda tahun 1900 itu. Yang dimana hari itu, kalau kita lihat hari itu orang sudah senang dengan ketidaktahuannya. Nge aja, disuruh apa aja nge, disuruh makan gedebong pisang nge, disuruh apa aja mau kita. Terus tiba-tiba ada pemuda-pemuda yang bilang, nggak bisa, kita nggak boleh mau kayak begini, nggak bisa diterima hal-hal kayak begini. Akhirnya bangkit, hidup lagi Indonesia, kaget lagi. Dan hari ini kayaknya memang hampir mati, tiba-tiba ada Mas dari Brawijaya ini. Saya tiba-tiba merasa kayak nafas panjang ini, woi Indonesia akan bangkit sebentar lagi. Betul nggak ya? Dan yang perlu kita salahkan tentang kehancuran Indonesia ini adalah orang-orang yang sekolah di kedokteran. Karena semua yang dibangun ini, itu ilmu kedokteran lah yang berperan penting. Itu ada di surat apa itu? Surat yang pertama kali turun itu kan Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketika Tuhan ngomong gitu, sampean ngomong apa? Enggak dong, kita tanya, baca apa ya Allah? Baca apa? Bukan baca realitas, ayat kedua turunin. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia dari segumpal darah. Nah, yang ilmu yang menceritakan tentang manusia itu kedokteran. Betul-betul full gitu. Tapi teman saya yang dokter, dia bilang ngapain Allah ciptakan usus buntu itu? Itu kan ada 12 jari begini, usus buntu itu cuma begitu doang. Gak ada fungsinya. Dan kalau ada sesuatu masuk ke situ terus ketinggalan jadi penyakit. Kenapa gak dibikin langsung aja? Oh berarti kok kurang belajar lah ya kan.
Artinya ilmu kedokteran pun belum lengkap. Kita perlu teknokrat yang memimpin. Bukan orang-orang ahli dipimpin oleh orang yang bukan ahli. Seolah-olah sekolah nggak penting ketika kita ngelihat Bu Susi jadi menteri. Oh, dia SMP. Jadi menteri kelautan. Oh, kita udah kayak masa bodoh sama pendidikan, bodoh amat. Biarinlah pendidikan itu hancur, biarinlah kesehatan itu hancur. Karena memang kita dibuat seolah-olah bukan untuk itu. Anak-anak IPB itu lulusannya semua kerja di bank. IPB itu kesingkatan dari Institut Pertanian Bogor, bukan Perbankan Bogor. Tapi mereka semua kerja di bank. Mereka audit ini, audit itu. Banyak orang yang sekolah karena cari itu, akhirnya cari uang, bukan mengeksplorasi ilmu mereka. Belajar untuk harta gitu. Akhirnya mereka terorganisir oleh kepentingan. Organisasi mana yang kayak kita ini? Kita ini nggak ngomongin pikiran. Kita ngomongin hati. Iya. Hati yang terbuka. Siapa yang terbuka hatinya hari ini? Mas, saya cepetan. Iya, kalau yang lain itu pakai pikiran, organisasi politik misalkan, mereka ngomongin pikiran, jadi mereka lulus, mereka cerita pikirannya, di situ ada kepentingan di dalamnya. Akhirnya nggak pernah clear gitu. Indonesia ini kita dibawa sama kepentingan akhirnya, cari duit aja. Nggak peduli kita anak-anaknya nanti kayak bagaimana, dia nggak peduli. Apa dampak dari apa yang mereka kerjakan hari ini kepada anaknya, dia nggak peduli. Padahal sudah ada ilmunya untuk ini. Kalau kamu kalau kamu makan kenyang, kalau kamu mabok, minum minuman keras mabok, udah tahu tapi mereka kerjakan yang salah itu. Jadi dia nggak peduli, yang penting saya punya uang. Dengan uang itu saya seperti Fir'aun. Saya bisa begini, bisa begitu. Padahal jiwanya nggak berkembang lah. Menurut saya mungkin setuju lah sama teman-teman hukum, teman-teman dokter ini, mudah-mudahan Indonesia bangkit dari hati-hati yang bersih kayak kita ini, insya Allah. Amin. Segitu aja Mas Pram. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Oh, nanggapi nggak apa-apa. Ayo. Sedikit menambahkan gitu Mas. Tadi berkaitan dengan spesialisasi ataupun generalisasi ya. Ini belum saya sempat singgung. Di era media sosial ini semua orang bisa dengan mudah menjadi kaum generalis. Mengapa? Karena segala informasi yang tersedia itu dari berbagai macam disiplin ilmu. Kalau di Twitter ada historia.id, macam-macam lah. Di era sosial media semua orang dengan sangat mudah untuk menjadi kaum generalis. Namun kaum generalis itu bisa menjadi kaum spesialisasi harus dengan tahapan-tahapan melalui pendidikan formal ataupun pendidikan informal yang harus mereka alami terlebih dahulu. Jadi ketika ada seseorang insan yang mengomentari berkaitan dengan suatu fenomena sosial tertentu, dia harus paham bahwasanya apakah kapasitas dirinya untuk menjawab ataupun mengomentari persoalan tersebut sudah mumpuni atau belum. Kadang penyakit kaum generalis dia mengandai-andaikan bahwasanya suatu fenomena sosial tersebut diambil dari sudut pandang bidang yang dia tekuni. Salah satu penyakit seorang penulis, saya seorang penulis, kebetulan sudah menerbitkan beberapa jurnal dan menulis buku juga. Salah satu penyakit dari seorang penulis adalah ada suatu fenomena. Dengan mengedepankan egoisme intelektualitas dia kemudian mencoba untuk membedah fenomena tersebut, mencoba memaksakannya untuk dibedah dari pisau analisis yang berkaitan dengan bidang keilmuannya atau bidang keilmuan yang dia kuasai. Nah, itu salah satu penyakit dalam dunia kepenulisan. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di dalam hukum ada namanya The Economic Analysis of Law. Itu ditulis oleh Richard Posner. Dia merupakan seorang hakim agung di Amerika Serikat, pengacara top di Amerika Serikat. Dalam konsep The Economic Analysis of Law, Richard Posner mencoba untuk
menawarkan suatu konsep di mana peristiwa hukum dapat diteliti menggunakan alat-alat ilmu ekonomi. Apa itu efisiensi? Tapi kemudian ketika konsep ini hadir di Indonesia, banyak segelintir penulis-penulis yang salah mentafsirkannya. Mereka kemudian mentafsirkan the economic analysis of law ini adalah menerjemahkan peristiwa-peristiwa ekonomi menggunakan peralatan hukum. Nah itu kebalik. Itu salah satu suatu diskursus yang waktu itu menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa hukum. Nah itu salah satu contoh di mana ya. Punten, bisa ngasih contohnya nggak? Soalnya menarik nih, menarik banget. Waktu hukum itu pakai alat efisiensi tadi itu seperti apa ya? Kalau biasanya pola pikir the economic analysis of law ini digunakan dalam hukum pidana. Jadi ada suatu konteks di mana ada suatu aturan, ada suatu aturan yang melarang adanya tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana pemerkosaan. Namun pada akhirnya efektivitas dari aturan tersebut di lapangan justru tidak terpenuhi daya efektivitasnya. Artinya apa? Tingkat pemerkosaan itu semakin tinggi. Nah, logika pembuat undang-undang kita saat ini yang mana otaknya itu selalu mencerminkan hukum yang positivistik ya, artinya hukum yang tekstual akan melakukan upaya untuk menambah hukuman. Agar apa? Agar tingkat pemerkosaan di Indonesia menurun. Oke, secara logika sederhana itu bisa masuk akal. Cuman dalam the economic analysis of law, kemudian Richard Foster memberikan suatu logika lain. Nah ini mata kuliah the economic analysis of law ini itu belum ada di Indonesia saat ini Bang. Baru ada di Amerika Serikat dan di Australia, di Monash University, di salah satu sekolah hukum. Nah dalam logika the economic analysis of law, kemudian seharusnya ketika ada peristiwa, ada aturan tidak efektif, hukumannya diperberat, pidananya diperberat. Tapi dalam kontekstualitasnya justru makin tinggi lagi. Makin tinggi lagi tingkat pemerkosaan. Loh, kok ini makin gak efektif? Ya. Nah, dan ketika dilihat aturannya, aturannya itu justru bunyinya gini. Bagi siapa yang melakukan pemerkosaan dan sebagainya macamnya akan ditindak pidana sama dengan pembunuhan. Jadi tindak pidananya sama dengan pembunuhan nih, pemerkosaan. Kemudian para pelaku ini yang melakukan pemerkosaan, dia memerkosa, kemudian ya udah dibunuh. Yang dia perkosa, objek yang dia perkosa. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menghilangkan jejak. Nah artinya apa? Dengan menghilangkan jejak tersebut, maka dia hanya dapat dikenakan tidak pembunuhan saja. Seharusnya kalau menggunakan pola pikir the economic analysis of law, bisa dikenakan keduanya. Nah kenapa? Karena pelaku itu menggunakan peralatan ilmu ekonomi yaitu efisiensi. Bagaimana dia melakukan dua kejahatan sekaligus tapi kenanya satu gitu loh. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang kemudian pada akhirnya berbagai macam disiplin ilmu itu penting untuk dikolaborasikan benar. Tapi pada akhirnya ada suatu saat di mana untuk menjadi kaum spesialis harus menempuh terlebih dahulu berbagai macam prosedur formal maupun informal yang bisa menjadikan kita secara sah ataupun absah menguasai suatu bidang tertentu. Itu dari saya, terima kasih. Semangat ya, mantap. Ya, kalau menurut saya nggak efektifnya hukuman itu karena begitu naik proses hukumnya bisa dibayar hukumnya. Jadi nggak kapok juga, mau dibikin hukuman kayak apapun kalau bisa kayak gitu ya sama aja. Kalau di luar misalkan di Jepang atau di Singapura ya, apa-apa didenda kan. Nyampah didenda, makanya orangnya teratur gitu. Karena memang hukumannya begitu, diterapkan benar-benar. Itu jadi bikin trust ke investor. Kalau memang semua hukumnya dijalankan dengan benar. Nah ini kan sarjana hukum nih Mas. Pasti sampean kepentok masalah itu juga nantinya. Iya Mas. Iya kan? Oke, itu aja mungkin. Oke. Ada waktu kita? Mas nambahin dikit Mas, perihal hukum tadi. Di bukunya Mbah Nun soal yang Selilit Sang Kiai itu, Mbah Nun pernah menyampaikan perihal hukum. Atas dasar hukum, hukum itu dibuat karena ketidakpercayaan terhadap manusia lainnya. Padahal manusia itu lupa bahwa hukum dibuat oleh manusia sendiri. Jadi keefektifan untuk membuat hukum itu adalah memperbaiki perilaku manusia Mas, bukan untuk merubah hukumnya. Dari Simbah gitu.
tambahan lagi sebetulnya kalau hukum itu kan aspeknya itu adalah keadilan ya. Adil itu kosakata bahasa Arab. Nah, Cak Nun tuh pernah meneliti bahwa di Indonesia ini itu kalau dari penelitian beliau itu belum menemukan kata adil. Yang ada itu kalau di Jawa itu adanya keselarasan. Makanya ada tulisan C.N. Bagus, artikel lama saya baca itu adalah supremasi keselarasan. Dan itu apa ya? Kan hukum ini nih, norma itu kan banyak ya Mas. Ada selain hukum kan, ada norma macam-macam lah dan makanya kenapa di Indonesia ini apa ya? Keselarasan Mas yang jadi yang supreme. Karena apa? Misalkan nih contohnya Mas ya boleh berbuat buruk tapi jangan di kampung sendiri misalkan. Not in my backyard ya kalau istilah Inggrisnya. Atau apa? Boleh ini tapi nanti nyumbang ke tempat ibadah misalkan ya gitu. Ya banyak lah ya apa tuh yang soal kritikan satir yang pernah Simba tulis ya. Dan oke, saya tuh tadi tuh ingin nimpalin soal ini Mas, soal yang riset soal the experiment of law experiment of law ya. Yang tadi economic analysis of law. Iya, itu kan aspek yang jadi variabel terukurnya kan yang diukurkan soal ini kan efektivitas dari impact dari pelaksanaan hukumannya kan. Dan nah, ini gini, saya kalau suka dari Simbah itu dijelasin bahwa bagaimana membuat itu menikmati berbuat baik. Menikmati berbuat baik. Yang kedua adalah mendeskonstruksi dan mengsintesa bahwa kita keliru menjalani hukuman itu hal yang mulia. Nah, di sini kan enggak. Orang kalau dihukum itu udah dicap bahwa dia itu penjahat seumur hidup atau sepanjang masa gitu kan. Padahal orang yang menjalani hukuman itu ya artinya dia ini dong melakukan perbaikan-perbaikan kan. Makanya dinamakan lembaga pemasyarakatan. Orang menjadi dimasyarakatkan kembali. Ya mungkin itu sih yang yang semoga bisa kita bisa belajar bareng lah di sini lah, bisa bermain bareng. Lanjut ke mungkin saya serahkan ke Mas Rizal untuk berikutnya nih Mas. Oke, terima kasih Mas Dava, boleh. Sami-sami Mas. Oke, terima kasih kepada semua narasumber, Mas Faras, Mas Dana dan Mas Pram, serta Mas Bukhori selaku moderator. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan sesi jeda untuk musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.